duniawi, seolah-olah mereka merasa bahwa dunia ini adalah kehidupan yang kekal abadi. Tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Tidak ada balasan atau penghisapan setelah kehidupan dunia yang fana ini. Sekali lagi jemaah Jumat rahimahumullah, mudah-mudahan kita yang hadir maupun yang tidak hadir bisa kita sadari bahwa sesungguhnya dunia adalah kehidupan tipu daya semata. Kehidupan dunia adalah kehidupan sementara, yang dari kehidupan sementara itu bagi orang yang beriman, dia akan berusaha dengan semaksimal mungkin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dengan kehidupan mengejar kebutuhan dunia dengan yang baik, namun tetap dia ingat bahwa sesungguhnya kebaikan yang ada di dunia itu adalah balasan yang sementara, balasan yang paling hakikatnya, paling sesungguhnya, paling kekal abadi adalah balasan di yaumul qiyamah nanti. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang singkat ini, di penghujung Syawal ini, khatib ingin berwasiat untuk dirinya, keluarga dan jemaah Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan takwa senantiasa dikumandangkan para khatib di tiap-tiap sholat Jumat. Ajakan beriman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ajakan sering disampaikan oleh para khatib, para dai. Oleh sebab itu mari senantiasa, karena memang tidak ada kata lain, tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala selain dari kata takwa itu sendiri. Namun bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar hiasan lisan, tapi takwa perlu kita realisasikan, perlu pembuktian dalam hidup dan kehidupan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kuatkan iman kita, beri hidayah pada kita semuanya, anak cucu kita, anak istri kita, sehingga kita di penghujung kehidupan kita ini menjadi gelar orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat ini ingin rasanya mengangkat tema, dan memang tema yang ini merupakan tema yang memang masih hangat dibicarakan, antara corona, antara ujian, hikmah, dan konspirasi. Sekali lagi tema pada kesempatan Jumat hari ini, dan tema ini masih hangat dibicarakan oleh para dai, corona antara ujian, hikmah, dan konspirasi. Kita ketahui bersama, 1 bulan yang lalu di masjid ini saya sampaikan bahwa memang ujian secara tauhid, umat Islam ketika mendapatkan ujian, ia yakin bahwa memang ujian itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Justru dengan adanya corona ini, justru dengan adanya wabah ini, perlu kita resapi diri kita masing-masing, perlu kita hayati masing-masing pribadi di antara umat Islam. Umat Islam hari ini perlu introspeksi diri, perlu muhasabah diri. Apakah sudah layak kita dijadikan umat Islam? Apakah sudah layak kita digolongkan menjadi golongan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara masih banyak di antara kita, semoga bukan kita yang ada di masjid ini, bukan kita yang ada di kabupaten ini, tapi semoga orang-orang yang bukan termasuk orang yang beriman berada di luar kabupaten tercinta kita ini, atau di sekitar masjid kita ini, bukan orang-orang yang tidak tergolong orang-orang yang beriman. Corona atau musibah ini memberi pelajaran penting bagi kita. Mungkin saja di sebelum-sebelumnya kehidupan kita yang sudah lalu, mungkin saja kita masih jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan ujian seperti inilah Allah peringatkan kita bahwa memang manusia, ciptaan Allah berupa manusia, tidak punya daya dan kekuatan untuk bisa menghalau virus yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu virus corona itu sendiri.
datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah mudah, bagi Allah mudah rasanya, karena memang Allah lah yang menguji kita, Allah lah yang mendatangkan, menghadirkan kita, Allah lah yang menciptakan kita hidup di atas permukaan bumi ini. Sekiranya memang ini adalah ujian bagi kita umat Islam yang senantiasa bermuhasabah diri, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kebenciannya, tapi ketika umat Islam mendapatkan ujian tersebut, berarti semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi keimanan umat Islam, maka semakin tinggi pula, semakin berat pula ujian yang dia hadapi. Ibarat semakin tinggi pepohonan yang ada, maka semakin kencang terpaan angin yang menerpa pohon tersebut. Namun bagi kita bahwa memang kita yakin dan percaya, hakul yakin, corona ini adalah ujian bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, mari senantiasa kita hadapi ujian ini dengan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hadapi corona ini dengan sabar dan tetap melaksanakan salat. Bukan karena adanya ujian, justru masjid kita kosongkan, rumah-rumah ibadah kita kosongkan, kita kunci rapat-rapat, dan justru rumah Allah Subhanahu wa taala terkunci, dan di rumah masing-masing lenyap sunyi dari azan, sunyi dari panggilan Allah Subhanahu wa taala, sunyi dari seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan sejarah membuktikan hari ini, negeri-negeri barat, negeri-negeri Eropa yang ditayangkan di berbagai media massa, yang tidak pernah puluhan tahun hilang dari kehidupan umat Islam, hilang dari seruan azan, ketika datang corona justru mereka mengumandangkan cari orang supaya bisa azan di daerah atau di negeri mereka tersebut. Ironisnya, mayoritas muslim di Indonesia masih banyak umat Islam yang justru bukan kita menentang kebijakan penguasa hari ini, tapi akidah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penguasa kita. Banyak masjid yang tertutup. Kalaupun sudah tutup, mudah-mudahan kita bisa tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun harus di rumah. Namun ini merupakan sebuah hal yang susah kalau tidak terbiasa dari kebiasaan kita sehari-harinya, kebiasaan kita sebelum-sebelumnya, sebelum datangnya corona ini. Insya Allah semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian ini akan segera berlalu. 3-4 bulan kita sudah dihadapi dengan ujian corona ini, dengan berbagai persepsi, dengan berbagai paradigma mereka. Oleh sebab itu saya sampaikan di awal tadi bahwa corona antara ujian hikmah dan konspirasi. Itulah ujian bagi kita semuanya, Pak Ikhwan. Ujian ini solusinya adalah hadapi dengan kesabaran, hadapi dengan tetap melaksanakan sholat, hadapi dengan tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa memang hanya datangnya dari Allah, dan Allah lah yang berhak mencabut virus atau tentara Allah Subhanahu wa taala ini. Jemaah-jemaah rahimakumullah, hikmah bagi kita semuanya, bagi umat Islam, bahwa dengan adanya corona ini mengingatkan kita bahwa memang banyak kita tidak punya kekuatan sedikit pun. Manusia dengan berbagai teknologi yang canggih, dengan nilai rupiah yang begitu besar untuk menghalau, mendatangkan berbagai hal, berbagai upaya untuk menghentikan corona ini. Kalaupun Allah tidak menghentikannya, maka nonsen. Tidak akan mungkin hilang ini corona kalau memang bukan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu menjadi hikmah penting bagi kita semuanya. Yang ketiga, konspirasi. Ayat yang kami bacakan dalam Quran surat Al-Baqarah, ayat surat yang kedua ayat 120 menjadi pelajaran penting bagi kita. Terlepas dari adanya corona atau tidak adanya corona, ayat ini jauh hari 14 abad yang lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Al-Quran ini, Allah sudah menunjukkan pada kita semuanya, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tabi'a millatahum. Ketahuilah bahwa Yahudi dan Nasrani, orang-orang di
bahasa singkatnya, sampai kita pindah status agama kita dari Islam menuju kepada agama-agama di luar daripada Islam itu sendiri. Ini merupakan ayat takut atau tidak takut, yakin atau tidak yakin, wajib kita yakini bagi umat Islam bahwa memang mereka tidak akan suka dengan keberadaan umat Islam. Mereka tetap berupaya dengan skenario mereka untuk menguasai Islam secara dunia, Islam secara keseluruhan, karena memang Islam pernah tercatat dalam sejarah. Islam pernah berjaya dan dengan di bawah satu kepemimpinan, dan justru dipimpin oleh Rasulullah SAW. Mereka sendiri mengakui bahwa 100 tokoh yang ada di dunia ini yang cukup terkenal, justru yang urutan pertama adalah Muhammad Rasulullah SAW. Tetap Muhammad Rasulullah dikenal dengan kepemimpinannya, kepemimpinan kehidupan umat Islam hidup di bawah satu pemimpin, dan memang dirasakan kesejukan dan kenikmatan. Perdamaian dunia tetap terjaga. Orang-orang yang hidup di bawah kepemimpinan walaupun bukan umat Islam, mereka hidup aman dan tentram, hidup terlindungi, bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Lakum dinukum waliyadin, untuk kamu, untukmu agamamu, dan untukku agamaku tidak akan tertukar. Walaupun kita hidup dalam satu kehidupan, walaupun kita hidup dalam satu komplek, tetap menyembah ketika hari Ahad pergilah kalian ke gereja, tapi bagi umat Islam hari Jumat, 5 waktu dan hari Jumat tetap berbondong-bondong menuju ke masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, oleh sebab itu dengan adanya ujian, hikmah dan konspirasi ini, walaupun hari ini kita tahu bahwa dengan berbagai upaya manusia untuk berusaha menghentikan virus-virus yang ada, mudah-mudahan kita berdoa di penghujung khutbah ini, kita berdoa kepada Allah sehingga Allah mencabut. Cukuplah bagimu ya Allah, 3 bulan 4 bulan sudah berlalu. Kami yakin bahwa ini adalah ujian yang datangnya dari Rabb, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cabutlah virus atau ujian ini. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi waqafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma asbud ataka ala kufari Amerika wa yahudi Israil wa surakaihim. Allahumma ahzilhum wa zanzilhum wa sabbit samlahum wa farrik jam'ahum. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Lanka. Allah
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.